Oke, 99,4 Sobat FM, Sobat selamat sore, apa kabar, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali di sore hari ini kita ketemu di acara Jendela Ramadan. Dan seperti biasa Sobat ya, setiap hari selama bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, kita bakal hadir dan juga bakal kedatangan tamu dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Bondowoso. Dan untuk itu kita juga masih kedatangan tamu dari LDNU Bondowoso yang akan berbincang-bincang dialog interaktif tentang seputar puasa Sobat. Dan sore hari ini kita kedatangan tamu Ustadz Abdul Wasik MHI yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan nanti kita akan membahas mengenai puasa antara teologis dan juga antroposentris ya. Apakah itu? Silakan nanti ada juga bisa bertanya langsung menggunakan jalur telepon yang sudah tersedia, yakni di 082139412904 Sobat. Dan selama kurang lebih 1 jam ya kita bakal bincang-bincang nanti dan juga Sobat Pasopati juga bisa berinteraksi langsung menggunakan jalur telepon yang sudah tersedia. Dan sebelum kita persilakan Sobat Pasopati nanti untuk bertanya, kita akan langsung saja menemui Bapak Ustadz Abdul Wasik MHI yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. alhamdulillah di sore hari ini kita bisa ketemu kembali Pak Ustadz ya, Alhamdulillah. walaupun cuma 1 tahun sekali Pak Ustadz ya. Betul, betul, betul. Iya, dan untuk sore hari ini kita juga membahas tema yang sudah disampaikan tadi Pak Ustadz ya, ini mengenai antara puasa antara teologis menuju antroposentris Nah, ya. betul, betul, Nah, betul. dan untuk itu sebelum kita persilahkan nanti Sobat Pasopati untuk bertanya juga, mungkin juga banyak bertanya-tanya, apa sih maksudnya dari puasa antara teologis menuju antroposentris ini Pak Ustadz, silakan. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Ustadz, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa Radio Pasopati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin kaum muslimat yang mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan sampai hari ini mudah-mudahan menjadi puasa yang makbul diterima oleh Allah Amin. Subhanahu wa taala Amin. dan mudah-mudahan menjadi perantara dekat kepada Allah dan juga dekat kepada sesama. Alhamdulillah, dalam kajian hari ini kami sengaja mengambil sebuah tema puasa antara teosentris menuju antroposentris. Kami melihat bahwa puasa ini diakui atau tidak merupakan sebuah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 183 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa puasa itu betul-betul diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana tujuan daripada puasa itu menjadikan sebagai orang yang melakukannya menjadi orang yang betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Takwa artinya adalah senantiasa melaksanakan segala perintahnya Allah dan menjauhi segala larangannya Allah. Akan tetapi setidak-tidaknya puasa yang diperintahkan oleh Allah, yang merupakan hublum minallah, hubungan kita kepada Allah itu tidak hanya merupakan sebuah kewajiban kepada Allah semata. Tapi yang jelas setidak-tidaknya perintahnya Allah itu pasti kalau kita melakukan analisis terhadap kegiatan-kegiatan kita pasti ada implikasi kepada masyarakat. Ini yang kemudian puasa yang merupakan kewajiban kita, teologis kewajiban kita kepada Allah, tapi setidak-tidaknya kalau kita lihat daripada kegiatan-kegiatannya, ibadah-ibadahnya, ini kemudian dari puasa yang hubungannya hanya seakan-akan semata-mata kepada Allah, tapi kalau dilihat dari sisi ritualitasnya dan kegiatan-kegiatan pernik-perniknya di dalam ibadah puasa itu banyak kaitannya bermanfaat kepada masyarakat yang lain. Ini yang dinamakan antroposentris. Salah satu contoh misalnya ketika kita diajarkan berpuasa dari pagi sampai sore, artinya dari kita melaksanakan sahur sampai ketika kita melaksanakan buka puasa, itu kan dituntut kita untuk kemudian tidak makan dan tidak minum. Dengan begitu maka kita disadari atau tidak, secara normal manusia itu akan mengalami yang namanya rasa lapar dan dahaus. Iya. Lapar dan dahaus, dahaga dan sebagainya. Sehingga kemudian dengan adanya kita merasakan lapar dan haus itu akan muncul sebuah kehidupan kita, naluri kita untuk kemudian memunculkan sifat
tipu seliru kepada orang lain, solidaritas kepada orang lain. Karena di samping itu setidak-tidaknya ya alhamdulillah kalau kita lah bisa dicukukan oleh Allah. Pagi masih makan, siang masih makan, bahkan malam itu juga masih makan. Ternyata di sana di bawahnya jembatan-jembatan atau di bawah lorong-lorong, di tengah lorong-lorong banyak pengamen, banyak peminta-minta yang terkadang tidak bisa kita fikirkan berapa kali sehari semalam dia makan. Benar. Atau bahkan 2 hari, ada yang 2 hari itu tidak makan. Setelah itu pun pernahkah kita bermimpi misalnya seperti apa rasanya orang tidak makan, seperti apa rasanya orang yang tidak pernah minum dan sebagainya. Kalau tidak minum mungkin mustahil karena air bisa kita dapatkan, tapi kalau makanan yang masih membutuhkan biaya untuk beli makanan itu otomatis ketika kita berpikir bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa orang itu lapar, maka dengan puasa itu kemudian kita bisa terketuk, muncul sebuah solidaritas empati kita kepada orang lain, sehingga kemudian muncullah yang namanya rasa dermawan kepada orang lain. Iya. Satu. Kemudian yang kedua, dengan perbuatan puasa itu setidak-tidaknya ini merupakan, ya saya juga masih kurang memahami, mungkin ini juga perlu ada sebuah penelitian. Kenapa orang melakukan dermawan, melakukan sedekah atau yang dikenal kita itu memberikan makanan takjil Iya, gitu ya. Kenapa harus dilakukan hanya setiap bulan puasa Ramadan? Padahal kan kita itu punya apakah orang miskin itu hanya ada ketika bulan Ramadan? Jawabannya kan tidak. Apakah orang yang membutuhkan itu hanya terjadi di bulan Ramadan? Jawabannya saya kira tidak. Cuma anomi masyarakat, potensi masyarakat untuk melakukan takjil dan memberikan sedekah-sedekah lainnya itu terkadang muncul ketika bulan Ramadan. Ketika muncul bulan Ramadan ini mungkin dijadikan sebagai stimulan, perangsang untuk kita, kemudian bisa kita menjadikan sebuah keistiqomahan, keteladanan tersendiri setelah melaksanakan ibadah bulan puasa, dan kita langsung mengistiqomahkan di bulan-bulan setelahnya. Dan ini tidak bisa kita hindari bahwa tidak bisa kita membayangkan seandainya orang itu kemudian melakukan yang namanya takjil di selain bulan puasa, kemudian nggak bisa ini. Begitu juga kita tidak bisa merencanakan setelah bulan puasa kemudian kita mau takjil, tidak bisa. Kenapa? Dengan sendirinya takjil itu muncul ketika bulan puasa. Tapi ini diharapkan bagaimana anomi-anomi masyarakat itu bukan hanya kemudian bisa dijadikan sebagai Islam yang sifatnya seremonial. Kalau tidak bulan puasa tidak melakukan begitu. Tapi bagaimana kita itu melakukan Islam yang esensial, Islam yang sebenarnya. Bagaimana Islam yang sebenarnya? Ketika kita berderma kepada orang lain, jangan pernah hanya menunggu bulan puasa. Tapi setidak-tidaknya minimal kalau kita melakukan setiap tahun satu kali di bulan Ramadan itu, Ramadan dijadikan sebagai momentum untuk merubah mindset kita yang hanya kita melakukan derma kepada orang lain di bulan Ramadan, tapi setidak-tidaknya dengan puasa bulan Ramadan kemudian kita membiasakan perbuatan-perbuatan tersebut di selain bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, ada sesuatu yang muncul kemudian di benak saya bahwa pernah Imam Ghazali itu mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan begini, bahwa salah satu indikator diterima dan tidaknya ibadah puasanya seseorang itu ditentukan dengan hubungannya dia dengan manusia yang lain. Kalau hubungannya dia dengan manusia yang lain itu kemudian baik, antara sebelum melaksanakan puasa dan setelah melaksanakan ibadah puasa, kok ternyata mengalami perbaikan kepada orang lain yang biasanya sebelum ibadah puasa dia tidak pernah memberi, kemudian setelah melaksanakan ibadah puasa kemudian dia punya rasa solidaritas kepada orang lain. Ini merupakan tanda-tanda ibadah puasa seorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya ketika orang itu sebelum puasa dia tidak nyapa dengan tetangganya. Ya sokel lah, bahasa Maduranya sokel begitu ya. Tidak nyapa, dan itu banyak alasan. Tapi kok ternyata setelah dia melaksanakan sholat tarawih berjamaah, sering ketemu, sering satu shaf, dan setelah itu setelah sholat kemudian salaman sebagainya, kok ternyata setelah melalui sholat tarawih dia di siang harinya dia nyapa kepada orang tersebut. Maka ini merupakan satu bukti bahwa ibadah puasa itu bukan hanya semata-mata hubungan kita kepada Allah, tapi juga merupakan hubungan kita kepada sesama. Ini merupakan contoh diterima dan diterimanya puasanya seseorang. Kebalikannya,
ketika seseorang itu setelah melaksanakan puasa kok ternyata lebih tidak bagus perbuatannya dibandingkan sebelum dia melaksanakan ibadah puasa, yang sebelum puasa dia sering berderma kepada orang lain, sering memberi, sering menyantuni fakir miskin, sering menyantuni orang duafa dan sebagainya, kok ternyata setelah melaksanakan ibadah puasa kemudian dia menjadi cerik dan sebagainya begitu ya, menjadi pelit dan sebagainya. Maka ini kalau katanya Imam Munawwar Al-Ghazali bahwa ini salah satu indikator puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah diterima dan tidaknya puasanya seorang oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita lihat seberapa besar, seberapa bagusnya perbuatan kita kepada manusia yang lain. Kalau bagus perbuatannya kepada orang lain, insya Allah itu merupakan indikator diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kebalikannya, tambah jelek sebagainya, maka itu indikator ditolaknya ibadahnya puasa seseorang. Begitu. Iya. Oke, Sobat Pasopati, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Abdul Wasik MHI yang telah hadir mengenai puasa teologi dan menuju antroposentris ya Pak Ustadz ya. Betul. Dan jadi intinya tadi adalah bagaimana bahwa puasa ini tidak hanya menahan haus dan lapar saja, tapi Betul. mendidik kita Betul. untuk bisa Terbiah. terbiasa dengan hal-hal yaitu orang-orang sekitar kita, dengan peduli dengan orang-orang sekitar kita. Betul. Iya, dan Sobat Pasopati silakan juga ya mau bertanya, Anda bisa bertanya langsung menggunakan jalur telepon yang sudah tersedia ya. Dan Anda bisa bertanya langsung kepada narasumber kita di sore hari ini, ya ini ada Ustadz Abdul Wasik MHI yang telah hadir di tengah-tengah kita. Sobat ya, silakan Anda bisa menanyakan langsung. Tapi sebelumnya jangan lupa bahwa acara ini juga masih didukung sepenuhnya oleh Pesona Jepara Furniture. Jadi bagi Anda sobat yang ingin berbelanja kebutuhan rumah tangga seperti furniture atau perabotan rumah tangga Anda seperti lemari, kursi, meja, sofa, divan dan buffet, jangan lupa Anda datang aja langsung di Pesona Jepara Furniture. Karena Pesona Jepara Furniture menyediakan perabotan berbahan asli kayu jati dengan kualitas terbaik sobat, dan menjamin perabotan rumah tangga Anda awet dan tahan lama. Jadi segera saja datang langsung di Pesona Jepara Furniture. Buat Anda yang ada di kawasan Bondowoso, Anda bisa datang aja langsung di Pesona Jepara Furniture 2 yang ada di Jalan HOS Cokro Aminoto nomor 82A Kademangan Bondowoso. Atau juga Anda bisa datang aja langsung di Pesona Jepara 3 yang ada di Jalan Kismangun Sakoro Taman Sari Bondowoso, dan juga Anda bisa datang aja langsung di Galeri Pesona Jepara yang ada di Jalan HOS Cokro Aminoto di samping Alfamart Bondowoso ya. Sementara buat Anda yang ada di kawasan Jember jangan khawatir, di sana juga ada Pesona Jepara 4 yang ada di Jalan Slamet Riyadi depan Indomaret Baratan Jember. Jadi untuk segala kebutuhan perabotan rumah tangga Anda jangan kemana-mana, percayakan saja kepada Pesona Jepara karena Pesona Jepara semakin mempesona. Oke, 99.4 Sobat FM dan Sobat Pasopati TV, dan kita lanjut kembali ya bincang-bincang kita bersama Ustadz Abdul Wasik MHI yang telah hadir di sore hari ini sobat mengenai puasa yang tadi sudah disampaikan ya. Silakan buat Anda yang mau bertanya, silakan Anda bisa bertanya langsung menggunakan jalur telepon yang sudah tersedia di 0821 3941 2904 sobat. Mungkin juga mengenai yang disampaikan Pak Ustadz tadi, ada yang mau dipertanyakan, mungkin juga ada di kendala saat kita melaksanakan ibadah puasa atau suatu hal yang Anda lihat sendiri sobat-sobat di masyarakat dan merupakan tradisi yang saat ini mungkin juga perlu dipertanyakan kepada Pak Ustadz di sore hari ini. Dan Pak Ustadz, kita bahas kembali mengenai tadi ya tema kita tadi yang sudah disampaikan Pak Ustadz tadi. Ini Pak Ustadz, bagaimana caranya Pak Ustadz untuk bisa melatih kita menuju orang yang benar-benar bisa tulus ikhlas untuk melaksanakan tadi, karena memang seperti yang kita lihat sendiri Pak Ustadz ya, bahwa tradisi-tradisi bagaimana kita peduli dengan orang sesama kita itu Betul. lebih kental di waktu bulan Ramadan Puasa, saja. Dan setelah itu semuanya lepas kembali dan biasa-biasa saja dan nafsi-nafsi kembali. Hambar gitu ya. Iya, hambar kembali. Nah, itu sepertinya kayak simbolis saja. Ini bagaimana Betul, nih betul. Ustadz untuk bisa mungkin ya bagi Sobat Pasopati juga semuanya ini untuk bisa bagaimana untuk kita itu melatih diri kita agar kita bisa benar-benar peduli dengan sesama, bukan hanya di bulan suci Ramadan. Pak Ustadz, silakan. Kalau kami mengilustrasikan ibadah puasa itu bagaikan ulat yang menjadi kepompong gitu. Bahwa ketika ulat itu menjadi ulat, maka siapapun orangnya, walaupun tanda kutip ada juga yang berani begitu. Tapi kebanyakan orang ketika melihat ulat itu, orang itu banyak yang jijik, takut begitu.
Akan tetapi dengan metamorfose ulat yang merupakan sebuah kekuasaan Allah, dia berdiam diri di Mm. dalam kepompong Ya. sampai berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan, sehingga Mm. kemudian ketika dia keluar dari kepompong itu menjadi sebuah kupu-kupu. Paham. Pertanyaannya sekarang, adakah orang yang kemudian jijik dengan kupu-kupu? Mm. Saya kira tidak. Secara naluri manusia ketika melihat kupu-kupu senang, apalagi perempuan begitu ya. Mm. Senang melihat kupu-kupu. Puasa juga begitu. Tergantung sejauh mana orang itu punya target. Dia ingin lebih baik daripada sebelumnya atau tidak. Mm. Karena begini, bahwa memang kita tidak bisa kita tidak dipungkiri gitu ya, Mm. bahwa seakan-akan kita melaksanakan ibadah-ibadah, baik ibadah puasa, zakat, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya, atau misalnya rutinitas-rutinitas yang memang setiap tahun kita lakukan, Mm. seperti misalnya Maulid Nabi, Iya. atau seperti halnya kita melaksanakan Idul Fitri, Idul Adha, bayar zakat dan sebagainya. Ini seakan-akan hanya mau melepaskan sebuah kewajiban semata kepada Allah yang Maha Kuasa. Mm. Ini yang kemudian kalau kami maksud itu dinamakan Islam seremonial. Iya. Gitu. Hanya sebatas seremonial setok, setelah itu nggak ada asarnya, nggak ada pengaruhnya. Mm. Tapi bagaimana kita bisa merubah mindset ini? Mm. Tapi sekali-kali ini tergantung kepada keimanan seseorang. Iya. Merubah mindset bagaimana? Setidak-tidaknya setiap perbuatan yang kita lakukan, lebih-lebih berkaitan dengan kewajiban kita kepada Allah yang Maha Kuasa, maka setidak-tidaknya kita punya pemikiran, punya mindset bahwa perbuatan ini bukan hanya sekedar melepaskan yang namanya sebuah kewajiban, tapi setidak-tidaknya ada pengaruhnya kepada orang lain. Bahwa Nabi kita mengatakan begini, khairun nasi anfa'uhum linnas. Bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Bermanfaat itu artinya bahwa setidak-tidaknya kita menjadi seseorang pribadi kita, maka minimal kita bermanfaat kepada diri kita sendiri. Mm. Setelah bermanfaat kepada kita, minimal kita bermanfaat kepada orang lain, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada manusia secara umum. Yang tentunya mungkin perbuatan baik itu tidak bisa kemudian kita bim salabim, Mm. segampang orang membalik tangan, tapi butuh proses. Butuh yang namanya kemampuan kita untuk kemudian menahan yang namanya ego-egosentris, ego-ego personal seseorang. Salah satu contoh misalnya, bagaimana untuk mentradisikan kita berderma kepada orang lain selain bulan puasa. Ya otomatis kita itu memaksa diri kita untuk menjadi orang yang derma. Walaupun tanda kutip ketika itu berderma, ada kadang terbersih di benak kita itu riak dan sebagainya. Iya. Tapi kalau menurut saya no problem, riak no problem. Kenapa? Karena ikhlas itu tidak muncul dengan sendirinya, tapi ikhlas itu muncul karena habitnya kita, menjadi kebiasaan kita untuk melakukan berderma tersebut. Satu hari kita berderma 1.000, besoknya 2.000, begitu seterusnya. Saya yakin orang berderma 100.000 itu tidak akan pernah kepikiran. Tapi jangan pernah kita membayangkan atau berpikir kemudian kita punya uang ratusan juta, kemudian kita berderma 1 juta. Jangan berpikir itu bisa terlaksana kalau kita belum pernah melakukan yang namanya berderma 1.000 atau bahkan 2.000 itu. Sehingga dengan adanya mendisiplinkan kita, mengistiqomahkan perbuatan-perbuatan kita ini, dengan melalui perbuatan yang ada di dalam ibadah puasa, kemudian kita menekan diri untuk istiqomahkan, mengkonsistenkan perbuatan-perbuatan baik kita. Baik di bulan, jangankan hanya 1 bulan, di bulan Syawal misalnya, sampai 11 bulan lamanya kita tekan itu, maka insya Allah hibit itu akan muncul. Ketika hibit itu sudah muncul, maka kita tidak pernah kepikiran apa yang kita lakukan itu, apa itu bermanfaat kepada diri sendiri atau tidak. Yang penting itu bermanfaat kepada orang lain. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian kita menjadi lilin, Ustaz? Tidak. Karena seperti halnya misalnya sedekah. Salah satu contoh sedekah misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum kamathil habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumratin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Misalnya, orang yang melakukan derma kepada seseorang, kepada orang lain, itu ibaratkan kita menanam padi. Berapa sih orang menanam padi? 10 butir? Tidak. Yang ditanam itu 1, 2, atau bahkan maksimal 3, atau bahkan 4, maksimal 4. Tapi ketika tumbuh berkembang, ketika menjadi tangkai, menjadi buah padi, apakah hanya muncul 10 butir? Tidak, katanya Al-Quran itu muncul sampai sekitar 700 butir. Yang setiap tangkainya satu butir itu memunculkan 7 tangkai, yang setiap tangkainya itu muncul 100 butir, maka 7 tangkai itu bisa
bisa ada sekitar 700 butir. Hmm. Artinya apa? Bahwa yang kita keluarkan untuk orang lain itu sebenarnya bukan kemudian merugikan kepada kita, tapi justru wallahu a'lam bisawab, Allah akan menggantinya yang lebih besar daripada apa yang kita keluarkan. Yang kita keluarkan mungkin hanya sekitar 1.000 atau 10.000 sekedar untuk biaya beli takjil atau biaya memberikan sedekah atau biaya memberikan hal-hal yang di apa namanya di jalan-jalan kepada pengemis-pengemis itu. Tapi kalau kita ikhlas tadi itu ya berawal dari sebuah keistiqomahan yang kita lakukan, ikhlas, maka 1.000 atau 10.000 yang kita berikan, maka Allah akan menggantinya 700 kali lipat dengan apa yang kita berikan kepada orang lain. Ini artinya bahwa bukan kemudian apa yang kita berikan kepada orang itu kemudian merugikan kita, tapi justru sangat bermanfaat kepada kita, lebih-lebih bermanfaat kepada orang lain. Ini penting untuk kemudian menjadi sebuah catatan. Harus kita bisa merubah mindset kita bahwa perbuatan baik yang kita lakukan itu jangan hanya semata-mata kita lakukan di bulan Ramadan, tapi jadikan sebagai habit, kebiasaan kita untuk kemudian bisa kita lakukan 11 bulan lamanya setelah melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Insya Allah kebiasaan-kebiasaan seperti itu akan terjalin dengan sendirinya, akan terbersit di otak kita sendiri. Ada orang yang butuh, kita langsung dengan sendirinya nyaman gitu memberikan itu tanpa kita mempertimbangkan besok ada apa tidak ya, besok lusa kita punya uang apa tidak. Tidak berpikir begitu. Kenapa? Karena Allah langsung yang akan menggantinya. Beda dengan orang yang masih berpikir nanti kalau saya mengasih 1.000 apa kemudian kembali 100.000. Beda itu. Karena itu sudah niatnya beda sudah. Karena innamal a'malu binniyat likulli imrin ma nawa. Setiap perbuatan itu tergantung niatnya, dan pahala atau imbalannya itu tergantung kepada seberapa besar ikhlas niat yang kita lakukan tersebut. Iya. Ini mungkin yang harus kita pahami bersama. Iya. Jadi kalau dari penjelasan Pak Ustadz tadi bisa jadi bahwa kita untuk melatih ikhlas ini dengan cara dipaksa dulu, Harus dipaksa dulu. Dipaksa insya Allah akan bisa. Begitu. Iya, jadi kadang ya memang kita kadang mikir-mikir juga Pak Ustadz. Ini kalau aku ada pengemis aku kasih 10.000, padahal ini juga aku masih butuh ini, butuh itu. Gak bisa ya, kalau masih berpikir. Cuma harus kami ingat sebuah pepatah begini. Perbuatan baik itu terkadang kita bisa awali dengan 3M. Gitu. Kita mulai daripada diri sendiri. Ibda binafsik. Jangan pernah menyuruh orang lain kalau di kita sendiri ini belum melaksanakan begitu. Maka kita harus lebih-lebih di dalam keluarga. Kita harus memberikan pembelajaran kepada anak kita. Gak usah menyuruh sebenarnya. Tampakkan apa yang kita lakukan perbuatan baik, insya Allah dengan sendirinya anak kita itu ikut. Istri kita ikut seperti apa yang kita lakukan. Jadi ibda binafsi. Kemudian nomor 2, mulai daripada sesuatu yang kecil. Jangan pernah kita itu berasumsi mau berbuat sesuatu yang besar seperti besarnya gunung misalnya. Kalau kita belum pernah mendaki yang namanya bukit-bukit kecil. Tapi setidaknya apa yang kita lakukan itu step by step, sedikit demi sedikit. Baca Quran di malam hari setengah juz, nggak mampu setengah juz 1 lembar. Besok harinya misalnya tambah 2 lembar. Begitu seterusnya. Insya Allah dengan sendirinya membaca Al-Quran dalam 1 hari sekali duduk 1 juz itu enteng. Beda dengan ketika dia punya keinginan, cita-cita, padahal dia tidak pernah baca 1 lembar Al-Quran misalnya. Dia punya cita-cita sekali duduk baca 5 juz atau bahkan 10 juz misalnya. Saya yakin itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena kebiasaan yang kecil itu belum dilakukan. Tapi oleh karena itu perbuatan yang besar harus kita mulai daripada yang kecil. Kemudian yang ketiga adalah M yang ketiga, mulai daripada saat ini. Perbuatan baik itu tidak bisa kita tunda. Justru kalau kemudian kita tunda, perbuatan baik itu kita tidak punya kesempatan untuk melakukannya. Lebih-lebih yang berkaitan dengan sarana prasarana, uang tidak punya misalnya dan sebagainya. Maka saya yakin perbuatan baik itu tidak pernah akan kita lakukan sepanjang masa kita. Ketika kita tidak pernah melakukannya, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang menyesal dunia dan sampai akhirat kita. Seandainya dulu saya jadi orang yang kaya misalnya. Kemudian saya berderma begini. Tapi itu tidak pernah dilakukan dulu. Maka dia menyesal hari ini. Begitu. Sama dengan orang belajar. Bagaimana menjadi orang pintar? Gak bisa orang pintar itu bem salah bem. Gitu. Ilmu ladun sekarang kan sudah gak ada. Bagaimana caranya? Ya kita step by step membaca. 1 hari 1 lembar, 2 hari 2 lembar. Saya yakin 1 tahun, 2 tahun saya yakin dengan sendiri menjadi orang yang pintar. Sehingga kemudian ketika dia punya cita-cita, kemudian cita-citanya sukses, tercapai. Saya yakin itu bukan karena semata-mata dia, bukan kemudian dia semata-mata cita-citanya tercapai secara langsung begitu ya. Secara langsung tidak, tapi itu dimulai karena step by stepnya kita membaca.
Lebih-lebih fadil dari Allah Subhanahu wa Ya, taala. Nah, itu mungkin trik untuk kemudian kita bisa membiasakan itu. Jadi jangan menunda-nunda dan juga jangan juga kita langsung ya, kita mulai dari hal-hal yang kecil Pak Ustadz Betul, ya, betul, jadi betul. oke. Dan ini juga ada pertanyaan Pak Ustadz sebelum kita persilahkan nanti Sobat Paswati silakan juga yang mau bertanya bisa menggunakan jalur telepon yang sudah tersedia ya, hanya satu jalur saja di 082139412904. Dan ini juga ada pertanyaan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hamba Allah di kawasan Perajekan. Saya ingin menanyakan Pak Ustadz, saya ini adalah seorang pemilik toko di mana setiap tahunnya saya ini harus mengeluarkan THR atau boleh dibilang THR Pak Ustadz ya. Jadi diberikan kepada orang yang belanja dengan memang ini merupakan sebuah tradisi dan itu melebihi dari kemampuan saya dan lebih besar. Saya rasa itu lebih besar dan saya setengah memaksakan diri. Nah, bagaimana hukumnya nih Pak Ustadz ya jika saya mengeluarkan tapi dalam kondisi agak setengah terpaksa, namun ini merupakan suatu hal yang memang harus dilakukan setiap tahunnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya perbuatan baik itu harus dipaksa. Gitu ya Pak Walaupun Ustadz. dia ria, harus dipaksa. Bagaimana hukumnya ketika melakukan perbuatan baik kemudian dipaksa? Ya masalah, enggak masalah. No problem. Bagaimana dengan pahalanya? Wallahu a'lam. Apakah ada orang yang tahu bahwa orang yang ria itu kemudian tidak dikasih pahala? Karena pahala itu kan hanya semata-mata dari Allah. Akan tetapi kalau secara metamorfosis kehidupan manusia, ketika dia menjadi seorang penjual yang setiap tahunnya sudah menjadi tradisi dia memberikan itu walaupun dengan terpaksa, kemudian hari ini memberikan lagi, bagi dirinya dengan tanggung jawabnya dia kepada Allah ya silakan. Riya dan tidaknya silakan, itu urusan dia sama Allah. Tapi urusan dia dengan manusia yang lain, dia jelas sudah membantu orang lain, meringankan beban orang lain. Yang seharusnya ke hari itu kemudian dia tidak ada yang dimakan, kemudian gara-gara dia memberikan bingkisan itu, kemudian dia bisa makan atau ada sesuatu yang mau dijual atau pokoknya dia punya harta ketika itu. Tapi karena dia dipaksa, kemudian karena dia merasa terpaksanya dia menggagalkan diri untuk kemudian memberikan bingkisan THR itu kepada orang yang belanja, tidak diberikan, maka mudah-mudahan tidak menjadi umatnya korun begitu ya. Bagaimana korun? Ya pelitnya orang, sehingga kemudian tidak ada orang yang mendoakan dirinya untuk kemudian hartanya itu berlangsung terus begitu. Saya punya cerita begini, Bang. Umatnya Nabi Musa itu ada dua versi. Ada salah satu umatnya Nabi Musa yang kemudian berdoa kepada Nabi Musa untuk didoakan kepada Allah. Ya Nabi Musa, mohon kami doakan, jadikan kami itu orang yang kaya. Terus tujuan kamu apa? Itu suami istri. Suaminya datang kepada Nabi Musa begitu. Tujuan kamu apa? Tujuan kamu kalau saya jadi orang kaya, saya ingin membantu orang-orang yang fakir miskin di sekitar saya. Bahkan saya ingin mewujudkan impian saya. Saya ingin bangun rumah-rumah mereka itu menjadi rumah-rumah yang megah. Dan saya ingin istiqomah dekat dengan Allah. Karena saya kalau sore hari kemudian saya tidak punya uang, saya kerja dan sebagainya, sehingga kemudian saya kadang sholatnya itu lambat-lambat. Kemudian singkat kata, singkat cerita, Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon kayakan orang ini. Setelah itu Allah memberikan kekayaan tersebut dengan satu opsi. Opsinya apa? Orang itu kemudian diberikan kekayaan oleh Allah selama 10 tahun kaya, 10 tahun miskin. Kemudian dia setelah itu disampaikan kepada Nabi Musa sampaikan kepada umatnya itu. Wahai fulan, doa kamu diterima oleh Allah untuk menjadi orang yang kaya. Tapi dengan catatan, kamu dikasih opsi. Dikasih opsi 10 tahun kaya, 10 tahun miskin. Kamu milih miskin dulu apa kaya dulu? Sebentar dulu Nabi Musa, saya masih diskusi dulu sama istri saya, katanya. Karena istri saya yang tahu terkait dengan pengelolaan keuangan saya. Sudah ngomong sama istrinya, gimana ini deh, ada tawaran, diterima doa kita. Apa mas? Kita dipilih oleh Allah, diberikan kekayaan, tapi kekayaan itu 20 tahun, 10 tahun kaya, 10 tahun miskin. Kemudian atau dipilih miskin dulu 10 tahun, kemudian 10 tahun berikutnya kaya. Jadi kaya dulu mas, uang dulu sudah kita miskin, begitu singkatnya. Sudah. Betul-betul oleh Allah milih kaya dulu. Kaya dulu. Jadi milih 10 tahun kaya, 10 tahun miskin berikutnya. Akan tetapi orang ini tidak kemudian harta yang diberikan Allah itu betul-betul luar biasa. Betul-betul menjadi orang yang kaya raya. Tapi setelah kaya raya, orang ini membuat sebuah gedung besar yang itu kemudian
dengan anggapan bahwa gedung ini diberikan 4 pintu, pintu kanan, pintu kiri, pokoknya sebelah kanan ada kiri, depan ada pintu dan sebagainya. Biar ada orang miskin masuk di sana, masuk untuk ambil barang, untuk ambil makanan dan sebagainya. Asumsinya begitu. Dibuat betul, ternyata kemudian hartanya tambah melimpah. Cari orang miskin diberikan, cari orang miskin diberikan sembako. Ada musola yang nggak selesai digarap, ada masjid belum selesai dibangunkan, ada rumahnya orang yang sudah tua renta rusak dibangunkan. Begitu seterusnya sampai di daerah itu tidak ada orang miskin, sampai cari keluar desanya. Begitu seterusnya. Sampai kemudian sampai kepada umur 9 tahun. Iya. Ketika 9 tahun dia ngomong sama istrinya, Dek, umur kita sudah tinggal 1 tahun, kita sudah 9 tahun jadi orang kaya, kita sudah 9 tahun membantu orang fakir miskin. Terus gimana Mas? Kita sudah tinggal 1 tahun, gimana caranya? Ayo kita tingkatkan keluar desa kita, cari lagi orang-orang miskin yang membutuhkan kita sebelum 10 tahun kita selesai. Betul, itu dilaksanakan sampai melebihi 1 tahun. Jadi 11 tahun dia menjadi orang yang kaya. 11 tahun dia karena saking enaknya berderma kepada orang lain sampai dia lupa kalau 10 tahun itu sudah lewat. Dihitung, loh Dek, coba hitung loh. Kita kayaknya kita sudah lewat di 10 tahun. Kok kemudian harta kita masih tetap banyak gitu. Iya, coba kita matur kepada Nabi Musa. Tapi saya tidak bisa bayangkan seandainya ada orang hari ini seperti itu. Iya. Iya, Pak Ustadz. Oh, gitu Kayaknya seterusnya. ada yang bertanya ya. Silakan yang bertanya, Anda bisa bergabung menggunakan jalan telepon yang sudah tersedia di 0821 3941 2904 ya. Dan Anda bisa menanyakan tentang tadi perbuatan baik yang memang harus diawali dengan dipaksa, Ustadz ya. Betul. Iya, oke. Silakan coba bergabung. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, Mulai Baik. tadi untuk Pandu Siar, HP-nya ini tidak HP-nya aktif. ternyata nggak bisa. Iya. Iya. Teman-teman ini banyak yang mau nanya. Iya, Subhanallah. oke. Silakan Monggo, apa yang monggo. mau ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mohon maaf ini Ustaz, Nggih. lambat soalnya mungkin trouble Iya. dia. Soalnya mulai tadi ini kok pencet-pencet dua telepon tidak bisa. Tidak bisa Anu, masuk ternyata. menguji kesabaran Iya. bagi orang yang berpuasa. Oke. Tadi saya sudah mendengar dari pertama mukadimah dari Ustaz. Sudah mulai tadi kok tidak bisa. Iya. Tadi salah satu hikmah puasa, Ustadz tadi mengatakan bahwasanya orang yang berpuasa itu istilahnya bisa mengetahui bahwa orang yang puasa itu seperti ini lapar. Sehingga kita itu istilahnya tidak sombong kepada orang miskin. Betul. Benar. Istilahnya tidak sembrono bahwa menghina-hina. Nah, biasanya kan tahu. Betul. Ustadz. Terus yang kalau nggak salah ketiga keempat Ustadz. Tadi Ustadz mengatakan bahwa di luar puasa itu kalau misalnya sikapnya tidak berubah, istilahnya tetap kata-kata cerit katanya tetap cerit, itu puasanya tidak diterima. Betul. Nah itu ini pertanyaan sangat besar bagi saya Ustaz. Betul. Bahwa dari narasumber lain itu bahwa puasa itu meskipun bagaimanapun itu tetap diterima. Bagi yang mana tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai terbenam itu berpuasa pasti diterima. Tapi tanda petik di sini Ustadz, lah pahalanya lah ini yang istilahnya tidak ada Ustadz. Tapi tadi Ustadz mengatakan puasanya tidak terima. Wah ini, gimana ini? Padahal sudah 1 bulan ya. Itu mohon penjelasannya Ustadz. Apa itu memang kalau sudah tidak merubah sikap langsung puasanya tidak diterima atau gimana? Soalnya saya dengar dari narasumber lain, pahala tetap diterima, tapi puasa tetap diterima, pahalanya ini yang dapat apa enggak bonusnya ini. Iya. Tidak makan minum, Betul. tapi istilahnya aktivitasnya mengunjing orang, menghina orang, lah itu pahalanya yang 0, tapi puasanya tetap diterima gitu. Nah, yang saya tanyakan tadi Ustadz langsung menjustis puasanya tidak diterima. Tidak diterima. Bagaimana Ustadz? Terima kasih mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat barusan ada Abdullah yang sudah hadir dan juga sudah bertanya. Tapi sebelum kita jawab Pak Ustadz ya, kita break dulu sebentar, kita jawab nanti. Jangan lupa sahabat Sapati bahwa acara ini juga masih didukung penuh oleh Pesona Jepara Furniture. Jadi buat Anda yang saat ini membutuhkan perabotan rumah tangga seperti lemari, meja, kursi, sofa, divan dan juga buffet, jangan kemana-mana ya, Anda bisa datang aja langsung di Pesona Jepara Furniture. Karena Pesona Jepara Furniture ini menyediakan perabotan asli kayu jati berkualitas terbaik dan menjamin perabotan rumah tangga Anda awet dan tahan lama.
Dan Anda bisa datang aja langsung di Pesona Jepara Furniture yang ada di Jalan HOS Cokro Aminoto nomor 80A Kademangan 82A Kademangan Bondowoso, atau juga Anda bisa hubungi nomor teleponnya di 0332 424211 atau juga di 081 913400 500. Pesona Jepara semakin mempesona. Oke sobat Pasawati, kita lanjut kembali ya dialog interaktif di sore hari ini, dan ada yang bertanya kembali. Oke, kita terima langsung aja ya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Selamat sore Mbak Yosi. Alhamdulillah. iya, alhamdulillah bisa dari masuk tadi. kembali ya. Aduh. Iya, Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak fannya berarti ini. iya. Dari tadi sudah nunggu-nunggu ternyata teleponnya kita nih nggak nunggu. bisa, nggak aktif ya. Oke, silakan apa yang mau Saya ditanyakan sudah Ica? menyimak dari kenapa ya Mbak Yosi? Silakan apa yang mau ditanyakan kepada Ustaz Baik kita. Ustadz, saya sudah menyimak dari penjelasan Ustadz tadi dan saya mempertegas pertanyaannya Bapak Abdullah tadi ya. Iya, Kalau kita sebelum melaksanakan puasa Ramadan dan sesudah melaksanakan puasa Ramadan itu tidak baik iya. dengan manusia ya, hablum minan nas ya. Itu katanya tadi puasanya tidak diterima ya Ustaz ya. Jenengan sempat menyampaikan seperti itu. Itu apa ada hadisnya Ustaz? Mungkin ada hadis yang mungkin belum diketahui, mungkin bisa dijelaskan. Betul, Iya. Yang betul. kedua, Ustaz tadi menyampaikan kenapa orang itu lebih senang berbagi pada bulan Ramadan. Padahal orang miskin itu di Banyak. luar bulan Ramadan juga ada. Betul, betul. Iya. Lalu tips apa nih Ustaz supaya kita istiqomah berbagi sama orang miskin, sama ya orang yang tidak mampu lah istilahnya. Di luar supaya kita itu lebih senang juga, lebih senang bahkan di luar bulan Ramadan. Itu Iya. tips apa Ustaz? Mohon penjelasannya. Betul. Terima Oke. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Ica yang sudah bergabung, dan Pak Ustadz kita langsung jawab saja karena waktu kita tinggal 10 menit lagi. Iya, jadi mungkin bisa dijawab pertanyaan yang pertama tadi. Pak Ustadz silakan. Iya. Terima kasih, menarik ini pertanyaan. Iya. Kami punya menganalisis sebuah hadis Nabi yang mengatakan bahwa kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal as. Banyak orang yang melakukan ibadah puasa, akan tetapi dia itu tidak pernah mendapatkan pahala ibadah puasa kecuali dia mendapatkan haus dan dahaga atau haus dan lapar. Dari hadis ini sebenarnya kalau tinjauan fikihnya ada dua persepsi. Persepsi pertama bahwa puasa itu batal dan sah, batal dan diterima, begitu ya. Batal. Kemudian yang kedua, puasa itu diterima atau tidak. Puasa itu diterima atau tidak. Artinya bahwa perbuatan puasa itu kalau dilihat di sisi fikihnya, maka untuk kemudian dikatakan sah dan tidak batal, maka cukup kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Seperti contoh makan, kita menghindari itu. Kemudian melakukan hubungan seksual dengan istrinya, dengan keluarganya, itu menghindari itu. Ketika kita melakukan itu, ya kita sah melakukan perbuatan itu. Tapi ketika kita melakukan, maka puasanya batal. Beda dengan diterima dan tidak. Diterima dan tidak ini artinya apa? Bahwa perbuatan itu bisa dikatakan sah, tidak batal, tapi belum tentu diterima. Dilihat dari sejauh mana orang itu mengambil ibrah, pembelajaran-pembelajaran yang memang betul-betul menjadi sari inti daripada ibadah puasa. Apa itu? Yaitu la'allakum tattaqun, menjadikan orang itu menjadi orang yang bertakwa. Saya menyindir daripada pendapatnya Imam Ghazali tadi itu, bahwa salah satu indikator diterima dan tidaknya ibadahnya seseorang bukan hanya puasa, ibadah haji, ibadah puasa, ibadah sholat, zakat dan sebagainya. Maka indikator, karena yang namanya pemberian pahala itu mutlak dari Allah. Manusia lain itu tidak bisa kita mengetahuinya kecuali Allah yang mengetahuinya. Maka indikator untuk mengetahui diri pribadi, bukan orang lain yang menjadikan gambaran kepada kita, bukan orang lain kemudian menjustifikasi kepada kita diterima atau tidak, tapi diri kita sendiri bisa menjustifikasi kita sendiri diterima atau tidak. Dengan apa? Dengan cara melihat perbuatannya kepada orang lain. Tuh. Kenapa? Karena ketika seseorang itu melakukan perbuatan dan kemudian diterima perbuatannya,
maka banyaknya pahala yang dimiliki seseorang itu akan memberikan potensi kepada kita untuk senantiasa mengajak perbuatan yang baik. Tangan kita mengajak perbuatan yang baik, omongan kita mengajak kepada perbuatan baik, kaki kita juga mengajak kepada perbuatan yang baik. Beda ketika kita itu ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah, kemudian tanda kutip mendapatkan dosa misalnya, karena riya misalnya, atau karena apa yang diberikan kita itu dapat mencuri dan sebagainya, atau harta yang tidak halal misalnya, kan ini kan tidak diterima. Ketika seperti itu maka akan mengajak anggota badan kita ini untuk berbuat sesuatu yang jelek begitu. Tangan kita berbuat jelek, omongan kita menjadi jelek. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu banyak dosanya. Jadi menurut kami salah satu indikator untuk kemudian bisa kita mengetahui bahwa ini terima atau tidak, lihat hubungannya kepada manusia. Kalau dia baik, insya Allah itu merupakan indikator baik atau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tidak baik misalnya, maka sebagaimana Allah berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Ketika kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan terlihat di dunia dan juga di akhirat. Tapi kalau kita berbuat jelek, maka kejelekan itu kita akan lihat di dunia dan juga di akhirat. Karena pengaruhnya langsung. Gitu. Itu. Kemudian yang kedua, mungkin ini sudah saya sampaikan tadi, bagaimana untuk untuk menjadi habit kita, kebiasaan kita itu bukan hanya berlangsung selama bulan puasa, tapi juga berlangsung terus. Satu, harus kita punya mindset kita. Mindset kita harus berbuat baik. Bagaimana caranya berbuat baik? Tadi melalui 3M itu. Mulai dari sendiri, kita mulai dari sesuatu yang kecil, dan harus kita mulai dari saat ini. Oleh karena itu, Mbak siapa itu? Jangan pernah menunda waktu. Ada kesempatan lakukan, ada kesempatan kita lakukan. Kemudian yang kedua, setidak-tidaknya kita harus punya barometer begitu ya. Barometer itu apa? Kita punya Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu kan banyak tentang lebih-lebih berkaitan dengan kisah, sejarah orang sukses. Kita baca itu. Sebagai apa? Sebagai motivasi kita untuk selalu berbuat baik. Nabi ini berbuat baik, apa pengaruhnya? Oh, Abu Jahal berbuat jelek misalnya, apa pengaruhnya? Kita baca begitu-begituan itu untuk kemudian mengubah mindset kita. Siapa tahu yang namanya manusia kan punya makhluk khata' wa nisyan gitu. Siapa punya rasa lupa. Tapi ketika kita misalnya, kita baca lagi buku-buku tentang motivasi perbuatan orang-orang baik, insya Allah kita dengan sendirinya akan termotivasi untuk berbuatan baik. Beda ketika yang kita baca jelek misalnya, yang kita tiru orang jelek misalnya, maka kita ini juga akan menjadi termotivasi untuk berbuat jelek begitu. Nah, oleh karena itu mungkin sebagai solusi terakhir, pertama harus kita lakukan itu walaupun dipaksa, tapi insya Allah dipaksa akhirnya akan menjadi bisa menjadi orang yang ikhlas. Ikhlas itu berangkat dari riya. Kemudian yang kedua, harus kita contoh-contoh orang-orang yang berbuat baik, baik perbuatannya atau bahkan pengaruhnya kepada orang lain. Kita lihat itu. Kemudian yang ketiga, harus kita banyak mengambil ibrah, petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran. Insya Allah itu. Iya, mudah-mudahan jawaban tadi sesuai dengan diharapkan oleh tadi ada Bapak Abdullah dan juga ada Ica. Walaupun sebenarnya Mbak, ya, apa yang kami sampaikan bukan sesuatu yang satu-satunya kebenaran. Dan insya Allah apa yang kami sampaikan ini tidak bisa memuaskan semua pihak. Gitu. Tapi mudah-mudahan barokah dan bermanfaat. Iya, amin ya. Dan Pak Ustadz ini sudah 20 menit berlalu ya dari pukul 17, dan mungkin persilakan Pak Ustadz untuk closing statement atau juga memberikan suatu hal ya yang mungkin saat ini perlu disampaikan kepada semua paswati mengenai tema kita di sore hari ini sekaligus closing. Silahkan Pak Ustadz. Terima kasih, sangat beruntung sekali ketika kita itu masih diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bagaimanapun banyak orang-orang yang menginginkan kita nyampe di bulan Ramadan, tapi justru dia tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kemudian ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kemudian bisa melaksanakan ibadah puasa, walaupun hanya 1 bulan lamanya ini, tapi setidak-tidaknya ibadah puasa yang hanya 1 bulan ini jadikan sebagai momentum. Jadikan kita sebagai kepompong, ulat yang ada dalam kepompong. Sehingga nanti 1 bulan lamanya kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bukan hanya kita menyelesaikan sebuah kewajiban kita kepada Allah, tapi bagaimana juga bisa memperbaiki hubungan kita kepada manusia-manusia yang lainnya. Insya Allah dengan adanya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, yang istiqomahkan itu, insya Allah kita akan menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari. Insya Allah kita akan menjadi orang umatnya Nabi Muhammad yang paling baik, yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi
larangan-larangannya Allah. Mungkin begitu. Terima kasih. Iya, ya, oke, terima kasih Pak Ustadz yang sudah hadir di sore hari ini. Ada Pak Ustadz Abdul Wasik MHI Sobat ya yang membahas tema mengenai puasa antara teologis dan menuju antroposentris ya. Dan banyak tadi yang sudah disampaikan Sobat Pasopati dan bisa kita petik ya tadi mungkin sedikit saja bahwa sebagai perumpamaan atau juga ibarat saja bahwa kalau kita puasa, cobalah kita meniru dari ulat yang puasa kemudian menjadi kupu-kupu yang indah. Betul. Jangan sampai kita puasanya ular, di mana ular itu puasa kemudian ganti kulit tetap menjadi ular kembali. Betul. Ya. Iya Pak Ustadz. Oke, dan terima kasih banyak buat Sobat Pasopati yang sudah saat ini bergabung dan juga terima kasih banyak yang tadi juga sudah bertanya ya. Mudah-mudahan apa yang sudah dijawab tadi akan bermanfaat buat semuanya. Amin. Dan juga buat Sobat Pasopati yang saat ini juga mendengarkan di 99.4 Pasopati FM atau juga yang saat ini menyaksikan di Pasopati TV. Dan kita akan ketemu kembali. Jangan lupa Sobat Pasopati bahwa Pasopati FM selama bulan suci Ramadan ini kita akan mengadakan acara jendela Ramadan sampai akhir bulan ya suci Ramadan 1443 Hijriah. Dan kita bekerja sama dengan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Bondowoso. Jangan lupa setiap hari dan nanti Anda juga bisa bertanya langsung menggunakan jalur telepon yang sudah tersedia. Dan Yosi harus pamitan dulu. Terima kasih banyak buat kebersamaan Anda. Selamat menunggu datangnya berbuka puasa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.